Seperti Soichiro Honda, dia bilang, saya tidak suka membaca buku karena setiap saya membaca buku tidak ada yang nempel di otak, saya lebih suka menonton TV. Nah, perjalanan Dian Sastro ini tidak mudah guys. Jadi di umur 10 tahun dia mempunyai pilu, sebenarnya mempunyai problem di keluarganya. Hai, ini konten pertama saya yang berjudul Nyabu, nyeritain yang ada di buku. Jadi buat kalian yang malas ngapain baca buku, santai, biar saya ceritakan banyak buku di channel YouTube saya. Untuk buku yang pertama akan saya ceritakan, buku ini ditulis oleh Akbar Khairullah yang berjudul The Power of Mimpi. Setiap orang pastinya mempunyai keinginan untuk berkembang. Setiap orang pastinya mempunyai keinginan untuk sukses. Dan setiap orang pastinya mempunyai keinginan untuk dirinya mempunyai banyak manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Buku ini recommended banget guys. Banyak sekali kisah-kisah unik dan gokil dari para konglomerat dan orang-orang sukses ya. Tentunya di banyak bidang, dari mulai acting, musik, penerbitan, terus desain, komputer, bahkan ada yang jual angpau, terus sampai jadi yang mengelola klub sepak bola Chelsea. Di buku ini kurang lebih ada 50 orang yang ditulis oleh Akbar Khairullah dan cukup menjadi motivasi bagi saya ingin menjadi orang yang sukses dan ujung-ujungnya tentunya mereka menjadi kaya raya juga. Di antara orang-orang sukses itu seperti Dian Sastro, Agnes Monica, Sandiaga Uno, Khairul Tanjung, terus dari luarnya seperti Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates. Banyak sekali lah ya. Saya akan menceritakan beberapa orang saja karena takutnya kalian bosan melihat muka saya ya, bukan mendengarkan cerita yang ada di buku ini, karena buku ini sangat-sangat menarik. Oke, langsung saja ke bagian, maksudnya dari orang Indonesia dulu. Kalian pasti kenal dengan Dian Sastrowardoyo, biasa dipanggil Dian Sastro. Nah, Dian Sastro ini memulai belajar aktingnya itu di usia belasan tahun guys. Jadi di usia belasan tahun itu dia mulai belajar, ikut-ikutan lomba akting, ikutan festival-festival teater, dan di beberapa perlombaan itu Dian Sastro ini sering menjadi juara. Nah dari situlah bakat aktingnya terasa dan akhirnya boom. Akhirnya kini dia sangat terkenal, piawai dalam aktingnya, iklan-iklannya banyak, dan kemarinan malah sempat bernyanyi juga ya. Dian Sastro ini terkenal tuh pas di film Ada Apa Dengan Cinta ya. Nah, perjalanan Dian Sastro ini tidak mudah guys. Jadi di umur 10 tahun dia mempunyai pilu, sebenarnya mempunyai problem di keluarganya. Ayah ibunya yang berpisah. Setelah ayah ibunya berpisah, tenggat berapa tahun, ada 3 tahun ke depan ayahnya pun meninggal karena sakit. Mungkin dari situ Dian Sastro berpikir bagaimana caranya bisa menjadi orang yang sukses, menjadi mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Bayangin aja di umur 10 tahun, umur belasan gitu dia sudah ditinggalkan sama ayahnya. Nah, sampai akhirnya dia fokus menekuni karir itu dan akhirnya suksesnya seperti sekarang. Nah, itu salah satu aktris Indonesia di bidang aktingnya. Nah, sekarang kita berpindah ke bidang yang lain, yaitu bidang musik. Kalian pernah tahu nggak film ini? Pernikahan Dini. Wah, itu mungkin zaman berapa ya? Tahun berapa? Agnes Monica ya. Nah, Agnes Monica ini
suka menyanyi itu dari umur 5 tahun. Berawal dari suka, dari situ Agnes Monica terus mengasah bakatnya di menyanyi. Terus fokus di situ. Meskipun pernah juga beberapa kali acting, tapi dia memperkenalkan dirinya dengan slogan Music is my life, music is my life, music is my life. Akhirnya Agnes Mo pun sukses ya. Bahkan sekarang dia stay di luar negeri dan berkolaborasi dengan musisi-musisi luar negeri yang hebat. Nah itulah hasil dari ketekunan mereka, kerja keras mereka. Walaupun banyak kegagalan-kegagalan dari perjalanan mereka ya. Ini tidak mudah. Kita beralih ke konglomerat dari luar negeri ya. Cerita yang ada di buku ini menceritakan Bill Gates. Bill Gates itu di umur usia 8 tahun, dia sudah menuntaskan bacaan buku ensiklopedia dunia. Bayangin 8 tahun dia begitu sangat pintar ya. Ayahnya melihat, wah anakku ini sepertinya kalau masuk kuliah atau sekolah, saya akan masukin jurusan matematika. Bayangin kan, matematika itu rumitnya bagaimana gitu ya. Jadi Bill Gates itu memang udah pintar ya. Dan ternyata yang tertulis di buku ini, orang-orang sukses di sini itu bukan hanya sekedar pintar, dan tidak semua orang sukses itu harus pintar. Karena beberapa orang yang sukses di sini juga ada yang cuman tamat sampai SD, ada yang di sekolahnya boleh dibilang bodoh, nilai-nilainya jelek, dan mereka mengakui itu ditulis di sini. Seperti kata pepatah bilang, orang yang bodoh kalah sama orang yang pintar. Orang yang pintar kalah sama orang yang licik. Orang yang licik kalah sama orang yang bejo. Nah, kalian tahu kan bejo? Bejo itu artinya beruntung. Setiap orang tuh pasti mempunyai keberuntungan. Tidak semua orang yang sukses itu harus pintar, tapi harus beruntung. Gimana cara dapatin keberuntungan itu? Selain daripada kerja keras, ketekunan, sabar, pantang menyerah, tentunya kita harus dekat dengan Tuhan. Di buku ini pun dituliskan seperti itu. Ada juga hal cerita unik ya, seperti orang-orang sukses ini, seperti Warren Buffett yang tidak suka menggelar rapat dan sering menelpon partner kerjanya gitu ya. Jadi dia tuh unik, setiap pulang kerja tuh dia langsung menonton TV, makan popcorn, sesekali mainin ukulele. Begitu sangat santai ya Warren Buffett itu. Jadi sebenarnya cara kita untuk sukses itu tidak harus dengan cara yang formal ya, tidak harus dengan cara yang kaku gitu. Jadi menurut buku ini kita harus, intinya harus bekerja keras, pantang menyerah, sabar, networking yang luas, terus belajar hal-hal yang baru, inovasi, bergerak lebih banyak. Nah, semua itu jika kita lakukan setiap hari, ya kesuksesan akan datang untuk kita, keberuntungan itu. Warren Buffett itu kan dia tidak suka menggelar rapat ya, yang ditulis di buku ini. Terus ada juga ini Soichiro Honda ya, yang dia bilang, saya tuh paling malas membaca buku, saya lebih suka menonton TV. Nah, kebalikan dari saya ya, saya sangat suka membaca buku dari dulu ya. Bahkan waktu SMP saya juga sempat menuliskan sebuah syair dengan buku tebal, dan itu buku kakak saya, sampai kakak saya bilang, ini siapa yang nulis? Itu saya yang nulis. Kok bisa nulis sebagus ini padahal kamu masih SMP? Karena itu saya senang membaca buku gitu ya. Berbeda-beda orang tuh untuk menggapai cita-citanya tuh. Ada yang dari membaca buku, menonton televisi. Seperti Soichiro Honda, dia bilang, saya tidak suka membaca buku karena setiap saya membaca buku tidak ada yang nempel di otak. Saya lebih suka menonton TV. Nah, jadi dia belajarnya dari visualnya gitu, dari menontonnya ya. Nah, terus selain daripada itu, menjadi sukses itu banyak hal yang menyedihkan juga ya. Di antaranya seperti kita itu kadang tidak dipercaya sama teman-teman, kadang seperti orang gila, dibully gitu ya. Bahkan sampai-sampai saya pernah mendengar ada seorang aktor luar negeri yang pengen masuk TV, tapi gurunya bilang,
kamu mah tidak akan pernah masuk TV sampai kapanpun, dan mukanya juga bukan muka ini ya, yang bukan muka ganteng kayak gitu, enggak. Ini di luar buku ini ya cerita, mukanya nggak ganteng gimana gitu kayak karena turunan negro. Dan akhirnya karena dia dibully itu, dia ingin membuktikan ke gurunya gitu kalau dia tuh bisa masuk TV. Dan akhirnya dia pun berhasil menjadi seorang aktor ya, menjadi aktor di sebuah TV. Lalu apa yang dilakukan sama dia? Dia selalu memberikan televisi ke gurunya tiap tahun, TV baru gitu ya, TV baru dikasih sama gurunya tiap tahun tuh, supaya mungkin jadi pembelajaran buat gurunya bahwa kesuksesan seseorang itu tidak bisa ditebak dari sebuah fisik atau sebuah kepintaran. Nah, orang-orang yang sukses di sini tuh bilang kalau kita ingin menjadi orang yang sukses tuh harus satu, bekerja keras, bermimpi yang besar, pantang menyerah, terus sabar, networking perluas, menyukai hal-hal yang baru, berinovasi, dan lain sebagainya. Seperti yang Bill Gates katakan, meskipun dia udah menjadi miliuner ya, menjadi orang yang sukses karena ketekunannya, dia bilang seperti ini, saya akan terus berlari kencang sampai tidak terkejar oleh saingannya. Dia menuliskan di buku ini seperti itu. Jadi menurut saya buku ini sangat bagus ya buat memotivasi kalian mencapai mimpi kalian, meraih sukses kalian. Ada yang menarik dari seorang saudagar Islam, Umar bin Khattab. Di buku ini juga ditulis, jadi jika saya menjadi orang sukses dan mempunyai harta kekayaan, saya akan membagikannya 50% untuk rakyat, 50% untuk usahanya ya, tabungannya. Kebayangkan kalau saudagar itu ya ngebagiinnya tuh setengah-setengah rata ya. Coba kalau kita misalkan sukses, kadang kita membagikan kepada orang lain cuma 20% atau 10%, bahkan bisa 5%, kitanya 95% seperti itu. Nah, dari banyak orang-orang sukses di sini seperti Steve Jobs, Bill Gates, terus Harlan Sanders. Nah, Harlan Sanders ini yang resepnya ditolak sampai 1007 kali dan diterima di angka 1008. Padahal usianya udah usia yang bisa dibilang kurang produktif ya, 50 sampai 60. Usia senja, dia masih bisa sukses. Nah, dari keseluruhan orang-orang sukses ini, satu hal yang sama dari mereka itu, mereka suka bersedekah. Kata Warren Buffett, saya tidak akan ketakutan berbagi banyak. Jadi intinya kita harus sering berbagi ya, dermawan. Karena menjadi dermawan itu tidak selalu harus dengan uang, tidak selalu harus dengan kepintaran kita, tapi kita dengan berbagi pengalaman. Seperti Bill Gates membuat yayasan bersama istrinya, membuat acara-acara amal seperti itu. Terus sama seperti Hairil Tanjung yang sering bikin acara charity kayak gitu. Intinya setelah mereka sukses, mereka dikenal sebagai social philanthropy. Jadi banyak bersedekah kepada orang lain. Untuk kalian yang membeli buku ini, kalian beruntung. Selain daripada kalian mendapatkan cerita dan pengalaman untuk memotivasi kalian bisa menjadi seperti mereka, di sini juga kalian akan diberikan tips bagaimana cara memulai bisnis. Seperti Sandiaga Uno, dia itu hampir 25 kali ditolak sama bank untuk meminjam modal. Yang akhirnya dia berdiri mandiri bersama teman SMA-nya membuat bisnis. Ya seperti itulah. Banyak sekali yang sampai ada dari bisnisnya yang awalnya dari sebuah amplop yang isinya berapa puluh ribu, mungkin jadi dia bisnisin, amplopnya didesain seperti ini, dikembangkan gitu ya, terus berinovasi. Buku ini pokoknya keren lah, membuat saya termotivasi juga ingin menjadi orang yang sukses. Amin, mudah-mudahan saya juga bisa seperti mereka. Mantap. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube saya sesuai dengan nama saya, Iban Fau. Jadi
Saya akan terus menceritakan buku-buku kepada kalian. Tanpa kalian membaca buku, kalian bisa tahu isi buku ini, oke? Untuk selebihnya kalian beli aja ya buku ini. Oke, segitu saja untuk konten perdana saya. Jangan pernah bosan untuk terus belajar dan menambah ilmu. Oke, semoga kalian menjadi orang yang sukses juga ya. Amin ya robbal alamin. Oke, thank you for watching and see you